Oke teman-teman, inilah video pertama saya di YouTube. Saya akan berbagi mengenai tutorial tips and tricks seputar UI UX design dan juga mengenai WordPress development. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat card animation saat scrolling. Ada efeknya seperti ini. Dan ini terlihat smooth ketika scroll animationnya. Ini hanya memanfaatkan library JavaScript yaitu AOS Animation on Scroll yang dimana diimplementasikan ke dalam WordPress Elementor. Yang biasanya aku ini implementasikan untuk card dan animation yang sekiranya perlu diimplementasikan gitu. Kalau aku biasanya di card kayak gini nih sih. Oke, langsung aja untuk tutorialnya kita minimize dulu. Pertama biasanya saya ini hapus dulu ya karena udah jadi. Oke, pertama itu bikin layout loop builder dulu, bikin loop. Ini untuk looping postingan yang ada di WordPress menggunakan WordPress Elementor ya. Ini perlu banget gak sih? Untuk dari nol nanti gue bakal share secara terpisah ya mengenai pembuatan card dari nolnya ya. Case nya adalah saya anggap teman-teman udah bisa bikin card di Elementor menggunakan loop loop grid lah pokoknya kayak gini. Oke, langsung aja. Di sini ada elemen-elemen yang sudah saya masukkan, ada feature image, title dan juga post info berupa tanggal postingannya. Nah, lalu kita membutuhkan library JavaScript yang dimana akan diimplementasikan dalam sini yang namanya AOS Animation on Scroll Library. Search aja di Google dan pilih yang ini yang dari GitHub. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Di sini ada banyak sekali optionnya yang dimana tinggal masukkan ke dalam key dan value-nya sesuaikan saja yang animasi teman-teman sekiranya suka itu atau yang sekiranya klien pilih. Ada banyak pilihan sih, teman-teman bisa masukkan kodenya di sini nih. Ada data AOS, ini nama animasinya apa, tinggal masukkan aja. Kalau menggunakan codingan di ini gampang ya dimasukkan kode kayak gini, tapi di WordPress Elementor itu nggak ada opsi seperti ini. Nanti aku akan jelasin. Oke, langsung aja. Pertama masukin dulu nih kodenya, itu pakai CDN aja yang dimana akan dipaste ke dalam HTML widget Elementor. Oke, kita copy dulu, lalu kita tambahkan di sini HTML. Pilih aja nih, masukin paling bawah nih biasanya kita masukin. Oke, ini udah masuk ya CSS nya. Yang kedua masukin JavaScript-nya. Ini masih CDN ya, jadi nanti loadnya dari webnya si AOS dari UNP library lah pokoknya. Terus ini masukkan initnya. Nah, init ini bisa digunakan untuk setting kayak duration. Misal itu pengen masukin dulu nih kurung kerawal kayak gini, so pilih masukkan sintak duration misalkan 120 ya second misalkan ya. Ini untuk animasinya mau munculnya seperti ini. Kalau 1,2 seperti ini. Kemudian kalau misalkan 5 nih, mau kayak gimana nih kalau 5 nih, coba ya lihat 5. Oh, 5 kayak cepet banget ya. Oke, untuk settingannya sebenarnya bisa dilihat dari salah satu
library yang udah ada dokumentasinya, misalkan di different with animation, ini masuk ke kode pen. Nah nanti teman-teman bisa ngatur ininya, kalau guided duration, init duration seperti ini ya. Oke, misalkan kita ini settingnya 120 aja deh, 120. Lalu apa lagi ya, oh iya ada yang lupa, nanti setting kontainernya di sini ya. Ada yang perlu dimasukkan, yang dimana untuk setting tipe animasinya seperti apa, nanti masuk ke kontainer, add page, dan ini masukkan kelasnya kontainer ya. Ini optional sebenarnya, yang penting di sini di bagian attributes. Nah ini fungsinya data OS, zoom in. Data OS itu key-nya, zoom in itu value-nya, yang dimana ini seperti ini nih. Nah tidak OS fade up, misalkan ganti nih jadi kan animasi kayak gini ya. Ini kalau fade up bakal beda lagi, fade up misalkan ya. Mungkin oh sorry, ini ada yang kehapus seperti ini. Oke, ini belum kelihatan ya karena belum diupdate. Kita coba update dulu bagaimana perubahannya. Oh sebenarnya kayak cepet banget gitu ya. Oh ini fade up seperti ini nih. Kita ganti nih durationnya, kita agak lambatin dikit ya durationnya, jadi misalkan biar kelihatan di 3200. Ini hitungannya millisecond ya, jadi kalau 3200 berarti 3,2 second. Kalau kita reload lagi kalau kayak gini tuh, jadi nge-fade up. Oke, seperti itu teman-teman. Udah jadi sih gampang inisialisasinya gitu aja. Yang penting itu adalah yang pertama masukkan HTML dan juga kode-kode yang ada di dokumentasi CDN-nya. D3 ini lalu masukin dari kontainernya itu di attributes-nya, nama animasi yang mau pilih. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih advance-nya bisa lebih lihat dokumentasinya lagi, dan juga sampel-sampel yang sudah disediakan di GitHub. Oke, thank you. Semoga bermanfaat.